masalah itu ya. Cuma saya mau tanya aja, Bang Faruk mualaf sudah lama kah? Saya Ya. sudah 13 tahun lebih kurang. Terus, begini, Bang Faruk kan mantan Kristen. Jadi maksud saya tuh begini, misalkan Bang Faruk tuh menjabarkan Bible, Bang Faruk kan pasti sudah paham tuh. Misalkan Bang Faruk tuh mengutip suatu ayat, Bang Faruk tuh harusnya kan jangan mengutip satu ayat, harusnya kan lihat tuntutan di atas tuh apa yang dia maksud. Jadi jangan dipenggal-penggal. Kalau Bang Faruk penggal, otomatis kan pengertiannya berbeda. Nah, saya sudah perhatikan dan saya juga sudah lihat yang Bang Faruk tadi apa tadi nanyain apa tadi Yohanes 37 ayat berapa tadi? Yang masalah apa yang tidak melihat itu? Oh, Yohanes 5:37. Masa Kristen Kan Bang hafal Faruk kan, itu? Bang Faruk kan tinggal satu ayat. Bang Faruk kan harusnya lihat di atas itu dia bercerita tentang apa gitu. Jadi Ya saya silakan, bercerita tentang apa itu, silakan. nah pemahamannya kan itu kan kalau nggak salah itu Yesus kan menceritakan seorang manusia yang tidak percaya kepadanya gitu loh. Jadi dia menjelaskan kalau kamu tidak percaya kepada aku, kamu tidak akan melihat aku, dia bilang gitu. Tapi kan hanya orang-orang yang percaya yang bisa melihat dia, dalam pengertian bukan melihat apa, tapi kan bisa lihat dari karya-karyanya apa yang dia Boleh buat. tolong dibaca saja, Dinda Margaret, Yohanes 5 nomor 1 sampai 37. Tolong silakan Kalau dibaca, kita boleh. baca, kalau kita baca tuh Bang Faruk itu banyak sekali dari atas itu panjang loh. Cuman Ya saya nggak apa-apa, sudah silakan. Saya berikan Anda tempat dan ruang, waktu untuk membacakan Yohanes 5 nomor 1 sampai 37. Biar jangan panjang loh fitnah. itu, panjang loh. Nah, Panjang itu. Nah, dia kan ya kalau nggak apa-apa. Saya kasih waktu gitu loh. Saya nggak keberatan kalau kalian. Saya senang kali kalau kalian baca Ya, Bible. Saya senang begini, kali. Karena saya yakin dan percaya kalian akan dapat sebenarnya kebenaran kalau kalian baca Bible. nah, Kebenaran bukan, tentang Bang Islam. Faruk, bukan. Saya begini, kalau misalkan pun dibacakan itu Bang Faruk tidak akan pernah mau percaya gitu. Pasti Bang Faruk akan Bukan. Dengar Margaret ya, mematahkan Dinda argumentasi Margaret. saya. Dinda Margaret dengar ya, ya. Kamu membacakan bukan untuk membuat aku percaya, tapi untuk Betul, membuktikan betul, ya. bahwasanya saya berdusta. Ya, Kan gitu. Saya memelintir Ya. ayat, buktikan dong kalau saya memelintir ayat. Saya tadi katakan dalam Yohanes 5 kan Yesus ini selaras juga sebenarnya dalam kitab 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16 juga mengatakan hal yang serupa. Tidak seorang pun yang bisa melihat dia. Itu poin yang mau sampaikan. Tapi jika Ya. memang aku salah karena aku memotong ayat, Anda bilang comot-comot ayat, saya ya. berikan Anda kesempatan membaca dari ayat 1 sampai Ya, 37. begini ya. Bahwasanya saya memelintir gitu loh. Silakan. Ya, betul. Itu nggak melintir, cuman begini, maksud saya tuh gini loh, kan harusnya kan kita baca dari awal nih, misalkan dia kan dari ada kesaksian tentang Yesus, terus ada kuasa anak manusia. Nah, saya baca dari kesaksian tentang Yesus aja ya, dari ayat 31 bab 5 ayat 31 sampai yang terakhir nih. Dengar. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian orang kan tidak akan percaya. Nah, ini dia mau menyatakan ini. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu telah bersaksi tentang kebenaran. Namun, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Tetapi aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Namun aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku menyelesaikannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Nah, ini sampailah ke ayat 37 tadi yang Bang Faruk bilang. Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya,
rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, terus ayat 38, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia dan Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yang dia maksudnya manusia yang tidak percaya loh ya. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku akan menerima Dia. Bagaimana kamu dapat percaya? Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Namun, jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang kukatakan? Nah, itu Bang Farouk. Oke, boleh saya bertanya? Ya. Boleh. Oke. Dalam kitab Matius 5, Yohanes 5, dari nomor 31 sampai seterusnya Anda baca tadi, di situ narasinya Yesus itu dinyatakan sebagai Tuhan. Ya, dalam kitab Yohanes 5 ya, nomor 37 yang Anda baca tadi, Yohanes 5 dari nomor 31 sampai dengan 40-an yang Anda baca tadi. 19 sampai ayat 19 sampai 47 kan tadi. Iya, kan iya. Yang sudah Anda bacakan tadi, di situ ayat Yesus salah ayat 31. Iya, dan di situ Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan atau utusan? Dia kan memang Tuhan, anak Allah. Dia disebut Tuhan juga. Kita harus tahu dulu apa. Fokus Margaret ya. Anda sudah baca tadi Yohanes 5. Anda sudah baca tadi Yohanes 5 dari nomor 31 sampai 40-an. Makanya saya mau tanya Anda ini, jujur nggak Anda baca Bible Anda? Setelah Anda membaca tadi, ya, di dalam kitab itu, di dalam kitab Yohanes itu tadi, Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Dia kan Tuhan di situ. Sebagai Tuhan, ya. Dia kesaksian tentang dia, tentang Yesus. Berat ini teman-teman. Tadi saya bilang, ini dia menyatakan ini kepada orang yang tidak percaya. Dia kan tadi sudah bilang, bagaimana dia mau mempercaya dengan karya-karya yang dibuat, sementara dia orang itu aja tidak percaya, maksudnya manusia loh. Tidak akan nyambung itu Bang Farouk, sama kayak Bang Farouk tidak akan percaya karena Bang Farouk memang tidak mempercayai Yesus. Itu aja sih. Coba bisa dibacakan nomor 37-nya tadi. Iya, itu bercerita tentang orang yang tidak percaya kan, coba dengar. Iya, di situ Yesusnya mengaku sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Dengar ya, Bapa yang mengutus aku, dialah saksi tentang aku. Di situ Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Dengar ya, tadi kan saya sudah bacain ayatnya sebentar. Nah, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak akan benar. Maka ada orang lain, Yohanes itu tadi kan. Nah, kamu telah menerima utusan kepada Yohanes. Nah, kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya.
Kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Namun aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku menyelesaikannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Bapa mengutus dia. Di situ Yesus mengklaim dirinya utusan atau Tuhan. Ya kalau berdasarkan macam ini dia mengutus lah, dia diutus. Utusan. Iya, Oke. betul. Catat ya. Jelas Dia dong. utusan. Ya. Nah. Yesus itu utusan. Oke, yang kedua. Di dalam ayat itu, ya, yang mengutus Yesus itu siapa? A. Dirinya sendiri. B. Bapa. Bapa dong, dia aja bilang Bapa kok. Ya, Bapa. Yang ketiga, di dalam ayat 37-nya, Bapa yang mengutus Yesus ini terlihat atau tidak terlihat? Ya, Bapa nggak terlihat dong di atas sana. Tidak terlihat. Oke, suaranya terdengar nggak? Dia kan berkarya melalui Yesus. Tidak, di situ dikatakan dalam nomor 37-nya, suaranya Bapa, suaranya Tuhan yang ngutus Yesus, terlihat nggak? Terdengar nggak suaranya? Tidak dong, dia kan berbicara melalui Yesus. Iya, suaranya terdengar nggak kata Yesus? Ya tidak dong, suara terdengar. Tidak. Dia mengatakan ini kan Tidak Yesus. terdengar. Oke, ini dia ya. Ini ya. Ini catatan kita tadi. Oke, ini narasi dari Yesus ya. Narasi Yesus dari Yesus itu tentang Bapa atau tentang Tuhan. Ya. Tuhan Yesus itu utusan. Yang mengutus Yesus itu adalah Bapa. Bapa ini adalah Tuhan. Matius 11 nomor 25. Dia adalah Tuhan. Tuhan tidak terlihat, Tuhan tidak terdengar suaranya. Sekarang kita tengok Yesus. Ini. Yesus suaranya terdengar nggak? Suara Yesus terdengar nggak? Jelas-jelas di sini Yesus yang menyatakan. Gimana sih kok jadi nanya Yesus Ya, terdengar nggak suaranya Yesus? Saya minta klarifikasi Anda saja. Terdengar nggak suara Yesus? Gimana? Dengar dong, dia kan bercerita. Terdengar. Oke, pelan-pelan ya. Yesus ini terlihat nggak? Dia yang ngutus Yesus. Bapa itu suaranya tidak terdengar. Bapa itu rupanya tidak terlihat. Yesus terdengar suaranya. Yesus terlihat rupanya. Sekarang saya tanya, Yesus ini berdasarkan penjabaran kita ini, Yesus di sini dia utusan atau Tuhan? Dia bisa utusan Tuhan dan dia juga Tuhan. Makanya kami ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia jadi satu. Enggak, yang saya tanyakan berdasarkan penjabaran kita ini tadi, Yesus ini derajatnya tuh utusan, ya, atau manusia atau Tuhan? Dia kan di situ bisa jadi tiga. Nah ini yang paru kita bisa paham itu di situ. Sebenarnya yang mananya dia jadi tiga? Dia bisa Itu jadi. udah sepakat nih, kata Yesus Tuhan itu tidak terlihat. Tuhan itu suaranya tidak terdengar. Sementara Yesus terlihat, suaranya terdengar. Oke, saya ngambil kesimpulan berarti Yesus ini utusan dari golongan manusia atau Tuhan? Dia bisa sebagai utusan Tuhan, dia bisa sebagai Tuhan. Makanya di situ ada tiga menjadi satu. Tidak berdasarkan ini loh, Dinda, berdasarkan penjabaran kita ini tadi, Yesus ini Tuhan atau utusan? Utusan. Nah yang kita bahas ini dia sebagai utusan. Kita tidak lari dari konteks ini ya. Ini dari Bukan dari Tuhan kan? Karena Tuhan itu adalah Bapa, betul? Iya. Dia bisa Bapa, dia bisa Tuhan, dia bisa Anak, dia bisa Roh Kudus. Yang Sebenarnya jadi Bang Farid, pertanyaan, gini Bang Farid, ketika Bang Farid Anda sebenarnya sudah paham loh. akui Yesus itu adalah utusan dan dia adalah manusia, kenapa Anda tuhankan? Nah, kami kan dia yang memerintahkannya. Gimana? Kan kami kan istilahnya Yesus ini yang menuntun kami. Kami sama seperti kalian kan patuh kepada Muhammad. Kami patuh kepada Yesus dong.
Oke. Makanya kami Sekarang menuhankan kepatuhan ya. dia sebagai Sekarang Tuhan kami. kepatuhan ya. Kepatuhan, oke. Lah, kok jadi dia menerima kepatuhan Anda macam mana sih? Aneh. Karena gini, atau gini bahasa sederhananya gini. Balik-balik nih, memutar-mutar Apakah balik. Anda patuh pada Yesus? Patuh, jelas patuh. Oke, Ya, siapa yang memerintahkan Anda untuk patuh pada Yesus? Tuhan Yesus. Di mana Yesus memerintahkan Kristen untuk patuh padanya? Dengan ajaran-ajaran yang sudah kami terima, sudah kami Yang saya pelajari. tanyakan di mana? Di mana dalam Bible ditemukan narasi Yesus memerintahkan orang-orang Kristen atau orang-orang di luar dari Bani Israel untuk patuh padanya? Di mana? Kalau Bang Parut tanya itu, semua ayat ini menjelaskan tentang kepatuhan kita kepada, tidak bisa. Kalau Satu Bang saja. Parut cari, Satu saja Dinda Margaret, satu saja yang saya tanyakan. Simak Dinda Margaret ya. di Sebut sini ada. satu ayat di dalam Bible di mana Yesus memerintahkan orang-orang di luar dari Bani Israel untuk patuh pada dirinya. Di mana? Bang Parut begini ya Bang Parut. Kalau Bang Parut suruh saya tanya ayat yang menurut Bang Parut mengatakan itu, jelas saya kan tidak terlalu menguasai Bible, tidak seperti orang-orang yang betul-betul mempelajari. Saya di sini hanya mengutip tadi yang Bang Parut tanya, makanya saya baca, saya buka. Kalau Bang Parut langsung dari ayat-ayat itu menyatakan bahwa kita memang harus patuh kepada dia, itu ajarannya. Nah, tapi kalau Bang Parut tanya begitu, jujur saya tidak bisa carikan yang betul-betul seperti Bang Parut tanya. Tidak bisa. Oke. Bang Parut paham itu. Saya kasih data Karena ya. Bang Parut mantan Kristen. Pertanyaan saya ini bukan tanpa dasar, tapi punya dasar. Apa dasar dari pertanyaan saya? Matius 15 nomor 24. Bentar, Matius. Dalam Matius 15:24 secara eksplisit Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Di sini ada tertulis diksi hanya domba-domba hilang dari Bani Israel, dari umat Israel. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengklaim dirinya diutus hanya untuk orang-orang Israel, apakah orang-orang Israel itu punya hak untuk mengikuti Yesus? Ya, punya hak dong. Itu pemikiran yang tidak berdasar. Kalau dia punya hak dong. Dia kan suka-suka dia dong. Kalau dia merasa itu yang benar ajarannya, ya dia berhak dong untuk ikut. Ini analogi, saya Gini, berikan. domba yang dimaksud hilang itu adalah domba-domba yang hilang itu adalah domba manusia yang orang-orang yang tidak Ini analogi, sabar Margaret. Saya berikan analogi seperti dulu. Bang Parut itu kan domba yang hilang. Sini, saya beri analogi dulu. Bang Parut salah satunya domba yang hilang. Ketika saya menulis buku, mengirim sebuah paket ini saya kirimkan hanya untuk Salpasaribu. Apakah orang di luar Salpasaribu boleh mengambil buku ini? Ya, ngapain pula jadi dia ngambil pula, bukan punya hak dia. Bukan haknya dia. Nomor 24 mengatakan dia diutus hanya untuk domba-domba dari umat Israel. Apakah orang-orang di luar Israel boleh mengikuti dia? Karena mungkin di situ kan orang-orang Israel kan ada yang sudah ya domba seperti Bang Parut, makanya dia mencari orang-orang di Israel yang sudah hilang, domba yang hilang, yaitu Iya, apapun ceritanya, mau domba itu hilang, mau domba itu tidak hilang, dia hanya untuk domba-domba dari Bani Israel, betul? Dia tidak terima ini, domba import nggak terima dia. itu Kalau jadi ada domba dari Indonesia, kalau ada domba dari Indonesia, domba yang dimaksud bukannya Yesus domba yang nggak terima. disembelih kayak bukan. Kalau ada domba dari Itali, masuk itu domba meskipun itu domba, Yesus nggak terima. Karena dia tidak menerima domba impor. Gitu itu loh. salah penjabarannya itu. Yang saya Bukan domba tanyakan, yang- bukan domba yang ketika dipidanakan ya. Yesus
perintah Ketika maaf. ketika Yesus mengklaim dirinya diutus hanya untuk orang Israel, ya, apakah orang di luar dari Israel punya hak untuk mengikuti Yesus? Punya hak dong. Itu Kalau dia logika farmasi itu. Nah, Saya kalau baca memang lagi. Saya baca. Diusir. Kalian orang Kristen itu diusir oleh Yesus. Kalian tahu diri kenapa? tidak begitu, Sal. Begitu. Diusir loh. Ini kan Bang saya Farouk sudah itu sebenarnya sudah Ini. paham, cuman karena Bang Saya Farouk kasih datanya ini. punya penyakit Nih. sakit hati, jadi dipelintir-pelintir tuh ayatnya tuh. Bukan dipelintir loh. Saya kasih datanya. Nah, Nih. saya Dalam sering Matius mengikuti, 7. saya sering mengikuti. Dalam Matius 7, saya bacanya ini ya. Saya baca ini. Perkataan Bang Farouk itu selalu melenceng, ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Jadi kalau Bukan mengutip loh. sesuatu tidak hanya Ini. mengutip satu ayat. Ini, saya kasih Semua Matius 7. sudah Kalian tahu kok, Bang diusir. Farouk. Ini diusir kalian. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus nggak kenal orang-orang di luar dari Bani Itulah Israel. dia, Pak. Makanya dibilang, Sekarang saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan di zaman sekarang, Islam apa Kristen? kemudian itu Yang memanggil Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Kristen dong. Oke, berarti yang diusir oleh Yesus, Islam apa Kristen? Ya di situ dibilangnya tadi apa? Saya tunjuk ayatnya nih. Ya. Yang memanggil Yesus Tuhan di zaman sekarang, Islam apa Kristen? Ya Kristen dong. Oke, yang berarti yang diusir oleh Yesus, Islam apa Kristen? Itu kan Kristen yang tidak, itu kan orang-orang Kristen yang berbuat dosa. Saya tidak tanya Kristen berbuat dosa atau Kristen yang berbuat baik, tidak. Yang saya tanya, berarti yang diusir oleh Yesus, Islam atau Kristen? Terlepas dari segala perbuatannya, Islam atau Kristen yang diusir? Kristen nggak di situ? Iya, sekali lagi saya tanyakan, Margaret. Berarti yang diusir oleh Yesus, Islam apa Kristen? Saya ini belum baca ayatnya di awal loh. Saya mau buka dulu nih cerita di atas. Ini saya baca ya, saya baca. Ini ada asar perikop ini. Ya, sebentar saya buka. Jadi dimulai dari ayat 15 itu. Bentar saya buka dulu. Matius 15 sampai bab 15 ayat berapa itu? Matius 7 Nah, kita nomor harus tahu, 22 sampai kita harus tahu dulu cerita di awalnya tuh apa tuh dia tuh. Matius 7. Makanya kalian ya kasih perpuluhannya ke pendeta, belajar Bibelnya ke Bang Farouk, gimana sih? Itu kenapa Bang Farouk jadi nggak tahu masalah itu kalau dipelintir-pelintir kalau tahu Bible? Saya tidak Bang Farouk melintir kan loh, saya baca apa yang tertulis. mantan itu harusnya jangan cerita yang di luar dari konteks dong. Itu artinya Bang Farouk tuh mengada-ngada. Ini saya mau buktikan bahwasanya Yesus itu hanya untuk Bani Di Israel. situ sudah di situ Yesus aja itu Bang hanya Farouk untuk sudah domba-domba Bani Israel. Yesus Ya. tidak menerima domba impor, nggak terima domba impor. Bang Farouk tuh sebenarnya tuh apa ya? Yang namanya mantan itu pasti tahu isi Bible itu apa. Cuman karena ya berpaling aja, jadi makanya ngomongnya begitu. Ya kan saya baca sesuai dalil. Baca silakan Matius 7 Dalilnya itu dari tidak nomor seperti 15. penjelasannya juga Perikopnya beda. nomor 15. Penjelasannya itu Matius seperti 7 perikopnya nomor 15. Bible. Padahal Bang Farouk tahu menjelaskan Bible dengan Al-Quran itu sangat berbeda cara penjelasannya. Itu Bang Farouk juga pasti sudah tahu waktu Bang Farouk sebagai seorang Kristen. Tapi Bang Farouk karena sekarang sudah berpindah, jadi menarasikannya tuh sama seperti seperti menarasikan Quran, kan jelas-jelas kita berbeda. Jangan curhat. Makanya sering tidak nyambung. Jangan curhat dulu, baca dulu, jangan curhat. Baca. Saya tuh sudah pelajari, saya sudah nonton kontennya Bang Farouk ini, nampak sekali ada apa ya,
ada sesuatu yang mungkin membekas di hati Bang Farouk dulu waktu masih sebagai seorang Kristen. Jadi ada benci gitu. Cara lihat Ya, baca di situ, dulu, Kak. dari Ya, baca, silakan. Baik, rekomnya itu di nomor 15, dari Kak. Bang Farouk menjelaskan ini kata-kata yang tidak baik seperti orang tidak terpelajar gitu. Aduh, saya kalau mendengarnya kayak orang gimana ya? Apa agak riskan gitu saya mendengar kata-kata Bang Farouk tuh, kata-kata yang nggak pantas didengar gitu loh. Harusnya kan kalau Bang Farouk merasa Bang Farouk sebagai seorang yang lebih baik dari orang lain, ya tunjukkan dong ciri khas orang baik itu seperti apa, dari kata-kata, dari sikap, dari tingkah laku itu sebenarnya. Jadi orang bisa berpanutan ke Bang Farouk. Ini enggak, saya lihat omongan Bang Farouk, aduh, saya kok apa ya gitu, tidak sesuai dengan Ciri perkataan. dasar, tanda-tanda dasar dari seseorang itu baik atau tidak, dia tidak terima Tidak, sebuah dari informasi omongan, mengatakan dari Tuhannya kata-kata digantung. itu difollow Bang Farouk. Dari kata-kata itu bisa dimulai Bang Farouk tuh. Jadi gimana? Mau baca nggak? Margaretnya mau membaca nggak? Ya udahlah, kayaknya nggak perlu lagi dijelasin karena di sini saya sudah lihat apa kenapa Bang Farouk itu menjelaskan itu. Bang Farouk lihat ya, Bang Farouk tadi lihat ya. Kok Ya, Bang malu? Farouk menjelaskan itu sama yang Baca tadi, lah. yang Ya, tadi baca Tuhan lagi dulunya, katanya Margaret. itu sebenarnya Tuhan itu bukannya seperti yang kayak yang Bang Farouk jelaskan, tidak. Ya, buktikan, bacalah. Itu Kalau tuh- memang bukan seperti yang ku jelaskan, baca, silakan buktikan. Kalau memang aku berdusta, buktikan, silakan. Tolong dibuktikan, silakan. Pertama begini, kalau menurut saya tidak penting dijelaskan juga di sini karena berbusa-busa pun saya menjelaskan Bang Farouk tidak akan terima dan tidak akan mau menerima. Itu sudah Bukan jelas. persoalan saya tidak mau menerima. Anda sudah jijik duluan baca Bible Anda, gimana sih? Kalian jijik baca Bible kalian. Ketika aku baca Bible kalian bilang melintir, padahal aku membaca. Kalian jijik baca Bible kalian. Kalau aku yang membaca Bible kalian maki-maki aku. Cuma nanya kalian. Kalau udah jelas di situ gitu loh. Matius 7:22 sampai 23. Kalau Anda baca lagi dari nomor 15, lebih parah lagi tuh, lebih parah lagi. Nih, kita baca ya dari nomor 15 teman-teman ya. Kita baca dari nomor 15 ini. Nih, apa kata Yesus di situ? Nih, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, menyamar seperti domba. Sekarang saya tanya, antara Islam dengan Kristen, siapa yang menyamar sebagai domba? Siapa yang menyamar sebagai domba? Dia bukan domba, tapi dia menyamar dan memaksakan diri sebagai domba. Siapa itu? Margaret. Kristen yang menyamar dirinya sebagai domba. Bahkan ada yang mengatakan dirinya adalah dirinya adalah Bani Israel rohani. Jelas dalam Matius 15:24 tadi Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Apakah domba di luar dari Bani Israel Yesus terima? Tidak. Apakah Yesus menerima domba dari Indonesia meskipun dia mengaku domba? Tidak. Karena apa? Ketika ada domba di luar dari Bani Israel, itu berarti dia domba impor. Dan Yesus tidak menerima domba impor. Ditegaskan lagi dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ketika dia menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya, apa kata Yesus? Jangan kamu masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Sampaikanlah pengajaranku hanya kepada bangsa Israel. Lalu datang mereka yang di luar dari Bani Israel, ngaku-ngaku domba, tapi bukan yang ngembek, malah menggunggung. Gung, 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 gung. Domba itu ngembek-embek. Ini ngakunya domba, tapi suaranya gung, 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 gung. Gung, 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 gung. Yesus tahu. Maka dalam Matius 15 nomor 26 kata Yesus kepada perempuan dari luar Bani Israel, itu wanita Kanaan itu, apa kata Yesus? Bagaimana mungkin aku memberikan makanan, mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Perempuan dari Kanaan itu minta tolong sama Yesus, tolong anakku yang sedang kerasukan. Kata Yesus, bagaimana mungkin aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing?
Matius 15 nomor 26. Lalu dilanjutkan oleh perempuan itu dalam ayat 27-nya, benar katamu Tuhan, tapi anjing ini memakan remang-remang yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus di ayat 28-nya? Sungguh besar imanmu ibu. Karena apa? Kau ngaku, gak kau paksakan dirimu adalah domba Bani Israel. Ngaku kau kalau kau itu bukan domba, melainkan anjing. Kata ibu itu, pemahamannya ini kan seakan-akan mengatakan begitu. Ya benar, aku anjing. Maka Yesus menolongnya. Makanya ketika kalian memang berupaya untuk menjadi pengikutnya Yesus, kalian jangan nyamar jadi domba. Akui saja diri kalian itu anjing. Lalu kita lihat nanti setelah kematian datang pada kalian, apakah Yesus mampu menolong kalian? Oh tidak mampu. Atas dasar apa kau katakan Yesus gak mampu? Faruk? Matius 5, Yohanes 5 nomor 30. Apa kata Yesus di situ? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Penghakimanku adil berdasarkan apa yang kudengar dari Bapa yang mengutus aku. Penghakiman Yesus dari Bapa yang mengutus Yesus. Matius 7 nomor 21. Orang-orang yang sampai ke dalam kerajaan surga adalah mereka-mereka yang mengikuti kehendak dari Bapaknya. Apa kehendak dari Bapa yang mengutus Yesus? Matius 3 nomor 17. Dengarkanlah Yesus, bukan disembah. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kata Bapa, bukan dibilang Bapa, sembahlah dia. Ini kan teman-teman Kristen bukannya mendengarkan Yesus, malah menyembah Yesus. Yang mendengarkan Yesus siapa? Umat Islam. Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, rupanya tidak bisa dilihat, suara tidak bisa didengar. Yohanes 5:37. Siapa yang percaya itu? Islam. Yesus mengatakan, Markus 12:29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapa yang percaya itu? Islam. Yesus juga mengatakan bahwasanya ya Bapa yang mengutus dia yang bersaksi tentang Yesus, gitu loh. Siapa yang mengakui itu bahwasanya Bapa akan bersaksi tentang Yesus? Islam. Sebagaimana para nabi, Allah yang akan bersaksi atas mereka. Allah yang bersaksi atas kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Jadi yang percaya terhadap perkataan Yesus berdasarkan apa yang tertulis dalam Bible kalian, yang selaras dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, siapa? Islam. Kristennya diusir. Makanya saya katakan, yang ada pada kalian itu bukan iman, tapi hayalan saja. Kalian berhayal dan bermimpi Yesus kenal kalian, padahal Matius 7 nomor 22-23 Yesus tidak kenal orang-orang yang manggil dia Tuhan. Kalian berhayal dan bermimpi Yesus memberikan surga dan keselamatan pada kalian, padahal dalam Matius 7 nomor 22-23 Yesus itu mengusir kalian. Kalian berhayal dan bermimpi bahwasanya kalian berada pada jalan yang bertakwa, jalan yang lurus yang diikuti oleh Yesus. Padahal kata Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, kalian adalah si penyesat. Kenapa? Begitu. Itu bukan iman, bukan kepercayaan, tapi apa? Hayalan saja. Hanya sebatas angan-angan dan mimpi belaka. Kenapa kau berkata begitu, Farid? Analogi, ini saya berikan analogi. Ketika saya berkata kepada orang-orang, keyakinan saya, tanah ini milik saya, tanah ini milikku, aku bilang, yakin kali aku di tanah ini milikku. Orang-orang akan menguji apa yang kau katakan ini berupa keyakinan atau hayalan saja. Dengan cara orang akan bilang, mana sertifikat tanahnya Farid? Apakah sertifikat tanah itu atas namamu? Terus ku bilang, nggak ada sertifikatnya, nggak ada. Yang penting apapun ceritanya, yang penting tanah ini milikku. Orang-orang akan memandang apa? Orang-orang akan berkata apa? Faruk, itu hanya hayalanmu saja. Hayalan, angan-angan yang kau paksakan, maka orang memandang kau tuh gila. Sama dengan kalian yakin Yesus akan menjanjikan surga dan keselamatan pada Kristen? Di mana datanya? Nggak ada. Kalian yakin bahwasanya kalian pengikut Yesus, tapi kalian tidak bisa memberikan validasi dari Yesus yang menyatakan bahwasanya kalian adalah pengikut Dia. Berarti yang ada pada kalian iman atau hayalan saja? Hayalan saja.
Kalian yakin Yesus akan memberikan hidup yang kekal pada kalian, sementara Yesus tidak bisa berbuat atas dirinya sendiri melainkan Bapa. Dan hidup yang kekal yang diberikan dia hanya kepada Bani Israel, tidak kepada orang-orang di luar Bani Israel. Berarti yang ada pada kalian iman atau hayalan saja? Hayalan saja. Maka kalian, benarlah kata Allah dalam Al-Quran, kalian hanya mengikuti persangkaan kalian saja. Oke, Assalamualaikum, Sal. Oke, mungkin sholat sisal ya. Oke, Tarianus, aduh, Islam Kristen Tarianus. Kristen. Saya Kristen. Gimana? Oke, silakan Dinda. Ada yang mau ditanggapi? Silakan. Ya, mengenai yang Bapak bilang tadi itu di Matius ya, Gimana? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, silakan. Dari nomor 15 pun boleh dibacakan, silakan. Kalau Bapak bilang tadi bahwa Yesus itu mengusir orang-orang Kristen atau dia tidak mengenal orang-orang Kristen, itu betul. Gimana? Nah, itu betul. Tetapi ada tetapinya. Ada tetapinya. Tetapi orang-orang Kristen yang mengaku-ngaku dia percaya kepada Kristus, tapi dia tidak mengikuti apa yang menjadi ajaran Kristus. Di mana tertulis narasi itu? Di mana tertulis narasi yang barusan Anda katakan tadi? Tetapi orang Kristen yang percaya Yesus tapi tidak ikutin Yesus, itulah yang diusir gitu loh. Tertulis di mana narasi yang Anda sampaikan itu tadi? Kan saya perhatikan tadi dari pernyataan Bapak, kan Bapak bilang tadi bahwa Yesus itu tidak mengenal orang-orang Kristen. Bukan saya yang mengatakan, tapi Yesus. Di ayat 23-nya Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kalian." Ya kan? Ya. Nah, terus Anda katakan, kata kalian apa yang diperintahkan oleh Yesus. Wajar dong saya minta datanya di mana Yesus pernah bernarasi seperti itu. Sebentar dulu Pak ya. Silakan. Datanya di mana? Tari. Kalau dipanggil Anus kasar kali loh. Kita panggil Tari aja ya. Tari. Tari. Bang, sebentar dulu Pak ya. Bentar. Ya, berapa lama kita tunggu? Oh ya, ini sudah. Oke, silakan. Nah, jadi begini Pak, seperti yang saya bilang tadi, dengan pernyataan Bapak kan bilang bahwa di ayat ini mengatakan Yesus itu tidak mengenal orang-orang Kristen. Oke. Nah, Siapa yang tidak dikenal Yesus di situ? Yang manggil Yesus Tuhan atau yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Mereka yang memanggil Tuhan, Yang memanggil Tuhan, cukup, iya, cukup, tidak melakukan kehendaknya. pelan-pelan, jangan berbicara di luar yang tertulis ya. Kitab Ya. Korintus mengatakan jangan melampaui yang tertulis. Nanti ada yang dikatakan bidat. Ya, jangan melampaui yang tertulis. Di situ tertulis ciri-ciri orang yang tidak dikenal oleh Yesus adalah yang memanggil Yesus Tuhan, betul? Ya. Nah, di antara Islam dengan Kristen, siapa yang manggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Bukan begitu bodoh penjelasannya. Taruh. Tarianus, kalau naik ke atas jangan bawa babi ya. Itu bodoh. Tarianus, saya tanya. Pemahamannya Ini begitu. Sagita ini babinya kamu bukan? Babinya kamu bukan? Tarianus, saya tanya. Ini babinya kamu bukan? Kalau Lanjut bukan aja saya dulu. turunkan. Hah? Lanjut aja. Bapak jelaskan aja dulu, fokus aja dulu dengan. Enggak, ini ada yang motong tadi suara babi. Oh, iya, Lanjut. udah turun, udah. Baik kali begitu ya teman-teman ya, teman-teman Kristen ya. Kalau naik jangan bawa babi ya, tolong.
Nggak boleh. Oke, sekali lagi saya tanyakan. Di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 itu, ciri-ciri sosok yang diusir oleh Yesus yang manggil dia Tuhan atau yang tidak memanggil dia Tuhan? Mereka yang berseru memanggil kepada Tuhan. Tuhan, oke. Sama pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya. Di antara Islam dengan Kristen, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Berarti yang tidak dikenal oleh Yesus Islam apa Kristen? Kristen. Selesai. Gitu dong. Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Bentar. Saya boleh ngomong? Gimana? Boleh, silakan Dinda. Boleh. Nah. Jadi kenapa tadi saya bilang mereka yang diusir itu adalah orang Kristen, mereka yang memanggil nama Tuhan, menyebut dia sebagai Tuhan Yesus, ya. Itu mereka yang mengatakan Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan saya, tetapi saya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya itu terjadi kepada orang-orang sama seperti Bapak ini. Contohnya begini, dulu Bapak bilang, tadi saya dengar dengan diskusi Bapak bilang bahwa dulunya itu Bapak itu adalah orang Kristen, ya kan? Bapak itu adalah orang Kristen. Nah, sebenarnya itulah contohnya seperti itu. Contoh dari perkataan Tuhan Yesus ini yang mengaku-ngaku saya ini adalah orang percaya, orang Kristen. Tetapi Bapak tidak melakukan apa yang difirmankan oleh dia. Nah, sebenarnya itu tertuju juga sama seperti Bapak ini. Itulah perkataan Tuhan Yesus ini tertuju kepada Bapak sebenarnya. Benar sekali itu, seperti Bang Faruk tuh lah dia. Ya, karena dikatakannya bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu itu? Mereka yang mengatakan saya adalah nabi, saya adalah guru. Tetapi dia tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Karena dikatakan tadi Pak, kalau seandainya Bapak lihat tadi, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Bang Faruk ini kan belum hilang tuh. Iya, Sama seperti boleh. Saya tanggapin boleh. silakan. Boleh, Oke, silakan. sekarang saya tanya. Ketika Anda menarasikan ayat itu bermakna bagi mereka-mereka yang mengaku Yesus Tuhan tapi tidak berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Iya. Narasi Anda yang sampaikan tadi itu by data atau asumsi? Itu data, itu kan memang dari datanya ini. Data ya. Oke, saya simpan data. Jika memang itu data, di mana Yesus berkata, bagi kamu yang memanggil aku Tuhan, tapi tidak mengikuti apa yang kukatakan, aku mengusir kalian. Di mana datanya tertulis? Bentar ya, di ayat berapa tadinya? Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 21, kata Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang bersuruh ke betul. Oke, kita ngambil kesimpulan. Ayat itu menyatakan orang-orang yang sampai ke dalam surga adalah orang-orang yang mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus Yesus, betul? Betul. Nah, sekarang tolong berikan aku satu saja ayat dalam Bible di mana Bapak menyatakan dia berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk Kristen. Di mana? Di mana Bapak menyatakan bahwasanya dia berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Bentar ya. Coba Di buka dalam- di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Tidak ada kata-kata Yesus di situ dan tidak ada kata-kata Bapa di situ. Coba bacakan dulu. Kan Pada Bapak mulanya tanya, adalah kan? firman. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Tidak sinkron datanya itu. Matius 7 nomor 21, yang sampai ke dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus Yesus. Maka wajar saya minta sebut satu saja
ayat di dalam Bible di mana Bapak menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Di mana? Karena setahuku dalam kitab Matius, lepas dulu jadi itu ya. Karena seketahuku di dalam kitab Matius, kata Bapak ya, ikut percayalah dia, ikutilah dia. Bukan ke Bapak nggak pernah mengatakan sembahlah dia. Tuhankanlah dia. Kasih datanya. Di mana Bapak pernah menyatakan kehendaknya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan untuk manusia, apalagi untuk Kristen? Silakan. Mungkin itu keberatan Bang Faruk. Tadi dia mengatakan bahwa nabi-nabi palsu. Nah, coba di mana dikatakan Yesus bahwa waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang membawa namaku. Nah, coba siapa yang bawa nama Yesus? Nabi palsu. Lagi. Ayo. Kenal lagi. Siapa yang Kalau membawa? aku gimana? Kalau si Tari minta bantuan, bilang ya, saya naikkan satu Kristen lagi untuk membantu kamu. Tapi kalau kamu tidak, jangan naikkan Kristen yang lain, biar aku gitu loh. Aku pertahankan kamu, saya tidak naikkan yang lain. Gimana, Tarianus? Kamu masih mau bertahan sendiri atau saya naikkan satu Kristen lagi? Tapi saya nggak mau naikkan babi, Tarianus ya. Saya naikkan satu Kristen lagi bantu kamu atau kamu bertahan sendiri menghadapi pertanyaan ini sendiri? Aku cari datanya dulu Pak, sambil aku cari datanya. Ya, silakan cari datanya. Di mana Bapak menyatakan dalam Bible, inilah anakku yang kukasihi, sembahlah dia atau tuhankanlah dia. Atau sederhananya bahasanya, tuhankanlah Yesus. Bapak mengatakan tuhankan Yesus, sembahlah Yesus. Silakan. Bentar saya catat dulu ya. Itu Yohanes 13 ayat 13 tuh. Yohanes 13 ayat 13. Coba ibu baca. Itu bukan perkataan Bapak, Margaret. Yohanes 13:13 bukan perkataan Bapak. Yang saya minta perkataan Bapak. Karena dalam Matius 7:21, Yesus mengatakan yang mengikuti keinginan dari Bapa, maka kita minta validasi dari Bapa, bukan dari murid, bukan dari Paulus, bahkan bukan dari Yesus itu sendiri, dari Bapa. Gimana tadi bentuk pertanyaannya Pak? Pertanyaan gimana? Sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapa menyatakan Yesus itu adalah Tuhan dan juga sesembahan. Bapak ya, perkataan Bapak ya, Tarianus ya. Contoh dalam Matius 3:17 kan terdengar itu suara dari langit, itu suara Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di situ dia tidak berkata inilah anakku yang kukasihi, kalian tuhankanlah dia, sembahlah dia, nggak ada. Silakan Tarianus. Begitulah. Ya, si Margaret kan kalau mau bantu Tarianus boleh, silakan. Oke, saya jawab Pak ya. Jai bro, diberkatilah bunda. Gimana Dinda datanya? Jadi di dalam Alkitab memang tidak ada mengatakan Nah, selesai. Bapak itu mengatakan Yesus adalah Tuhan segala dia. Tidak? Selesai. Tidak ada datanya. Berarti apa yang kau sampaikan tadi, hanya sebatas hayalan saja. Saya boleh ngomong? Tidak ada yang melarang kalian dan membatasi kalian itu berhayal, tidak ada. Tapi namanya hayalan sampai kapanpun tetap menjadi hayalan, tak akan pernah menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kalian tidak memiliki validasi dan juga legitimasi dari sosok yang kalian hayalkan. Udah? Cairin Reng, diberkatilah. Siapa tahu, lupa gua. Pak Ishak. Pak Ishak. Saya boleh ngomong Pak? Saya boleh ngomong? Ya silakan, Tari. Ya silakan Pak, silakan. Nah, sekarang saya tanya Pak, di mana di dalam Alkitab sebut satu ayat yang mengatakan bahwa Bapak itu mengatakan di dalam Alkitab jangan sembah Cairin Reng. Ya lanjut. Oke. Di mana dalam Bible Bapak itu mengatakan jangan sembah Yesus? Ya. Ada, Matius 3 nomor 17.
Saya bacakan Pak ya. Ini saya buka, bukan bacakan lagi. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di sini tertulis, Bapak berkenan pada Yesus atau Bapak menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Bapak berkenan kepada Tuhan Yesus. Ketika Bapak menyatakan hanya berkenan kepada Yesus, apakah pada waktu yang sama Bapak berkenan menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ingat Pak, dalam konteks waktu itu, dia itu sebagai dalam kemanusiaan. Waktu Bapak berbicara, berarti posisi Tuhan Yesus di situ itu dia dalam kemanusiaannya. Oke, di mana tertulis ketika Yesus berkata, ketika Bapak berkata begitu, Yesus dalam keadaan kemanusiaannya, di mana tertulis? Jadi jauh-jauh dulu Pak. Soalnya Bapak tadi belum jawabin pertanyaan saya, kan saya bilang Ini tadi. ini dia. Di sini Yesus, Bapak mengatakan Yesus itu anaknya, bukan Tuhannya. Iya, yang saya katakan itu kan Bapak mengatakan inilah anakku. Bapak Itu tak dia sedang mengatakan dalam inilah kemanusiaannya Tuhanku. loh, Pak Faruk. Inilah Tidak, loh. sembahanku. Nah, inilah Di Bang sini Faruk ini Bapak selalu mengatakan tidak mau Yesus itu mengerti. anaknya atau Tuhannya? Coba di mana dikatakan, mana kata di situ ini Yesus ini adalah sesembahanku? Coba. Ini dia. Ini adalah anakku, inilah anakku, kata dia. Dia tidak berkata inilah Tuhanku, inilah sesembahanku. Yang saya tanya tadi itu di mana Bapak mengatakan bahwa jangan sembah Yesus, dia bukan Tuhan. Ya inilah dia. Enggak, dia Masa tanya Bapak nyembah anaknya? Gimana sih? dikata, coba Pak, coba belajar lagi ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak tidak mengatakan di situ jangan sembah Tuhan Yesus. Ya itu, Oke. makanya Bang Faruk itu menarasikannya itu nggak Oke. ngerti dia Bang. Ya, Oke, coba. oke. Simak ya pelan-pelan ya. Jadi Simak pelan-pelan makanya ya. susah, jadi kita tuh percuma Ya. menjelaskan dia, dia nggak paham. Simak pelan-pelan ya, Karyanus ya. Ketika Bapak berkata, inilah anakku. Apakah Ya. pada waktu yang sama Yesus itu adalah Tuhannya Bapak? Tidak. Yesus itu anak Bapa. Tidak. Ya, dia tiga, dia bisa jadi Udah, Bapa, selesai kan? Putra, dan Kudus. Selesai kan? Betul. Berarti Bapak tidak pernah memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan kan, tapi sebagai anak kan, betul? Itu dia lagi dalam kemanusiaannya, manusia di batas itu. Oke, dalam kemanusiaannya. Itu dia dalam kemanusiaannya. Saya tidak menolak narasi kalian, tidak menolak jawaban kalian. Saya tidak menuai intervensi kalian. Oke, silakan. Jika memang kamu katakan itu Yesus dalam bentuk kemanusiaannya, tolong sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menarasikan seperti itu atau Bapak menarasikan seperti itu. Dalam bentuk kemanusiaanku, aku adalah manusia. Nah, Bukan gini, Tuhan gini, di mana. Harus kalimat Faruk ini begitu, harus kalimat selalu begitu, Pak. Kalimat membuat begitu. pertanyaan. Gimana? Bentar, maaf Bu, bentar Bu ya. Saya coba tanya dulu kepada Pak Faruk. Itu harus dalam bentuk kalimat begitu. Oke, dalam kalimat lain boleh. Di mana Yesus berbicara di luar konteks kemanusiaan? Di mana? Kapan? Kapan Yesus berbicara di luar di luar konteks manusia? Kapan? Coba baca di dalam, bentar ya. Bahkan dalam Lukas 22 nomor 69, ketika sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia tetap menjadi seorang manusia. Baca. Apa kata Yesus dalam Lukas 22 69? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia itu? Tarianus? Bentar dulu Pak, kita belum selesai. Jangan lari dulu, kita fokus kepada yang satu tadi dulu. Ya udah, kalau gitu sebut satu statement di luar di perkataan Yesus ketika Yesus berkata di luar konteks manusia. Kapan Yesus berkata ketika dia tidak jadi manusia? Kapan? Coba saya tulis pertanyaan gimana Pak? Sebut satu ayat dalam Bible 3:15 bisa di mana dibuka, Yesus, Matius jangan 3:15. dipotong dulu loh Margaret, kasihan si Nah, saya Tarianus bantu ya. cari ayatnya. Iya. Matius 3:15. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah berkata di luar konteks manusia. Jahit Rom diberkati
istri dan anak-anakmu, Bang Jesse. Sebut satu ayat di mana dalam Bible di mana Yesus berkata dua konteks kemanusiaannya. Iman bukan cuman dogma. Nanti saya boleh bertanya sekedar doktrin saja. Semua Nanti saya harus terasa nyata, didukung oleh data. Gimana? Oke, coba baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 iya, pasal 1 aja ayat 1 aja dulu. Pada mulanya adalah Yohanes 1 nomor 1. Ya. Di situ Yesus belum lahir. Dalam keadaan itu Yesus itu belum lahir. Iya, sebenarnya kan sudah menjelaskan di situ pada mulanya adalah firman. Ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, coba Maka baca di siapa? ayat. Ini Tunggu dulu. Tunggu. Bentar, jangan potong. Kita kembali dulu, kita pegang dulu Yohanes 1 nomor 1. Itu perkataan siapa Yohanes 1 nomor 1? Hah? Yohanes 1 nomor 1 perkataan siapa itu? Ini perkataan Yohanes, tapi itu diwahyukan pada Yohanes. Kok perkataan Yohanes? Kita uji ya. Yuk, kita uji. Apakah ini perkataan Yohanes? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Oke, kita uji kondisi pertama. Pada mulanya adalah firman. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Adakah mula-mula? Adakah gini, analogi ini? Ini. Jahit Romi berkiatilah Bang Gezi istri dan anak. Barakallahu Bang Gezi. Nih. Di situ dia berkata, pada mulanya firman. Nah, ketika Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, berarti Yohanes pun pada saat itu belum lahir kan? Belum ada kan? Iya. Berarti itu bukan perkataan Yohanes kan? Itu diwahyukan kepada Yohanes, Siapa yang mewahyukan kepada Yohanes? Siapa yang mewahyukan pada Yohanes? Allah. Oke. Kalau gitu sebut satu ayat dalam Bible di mana dinyatakan Allah memberikan wahyu kepada Yohanes. Harus ada kata Allah itu, begitu. Ya haruslah, masa tukang bakso kok perlu enggak? Kan yang kau katakan Allah yang memberikan wahyu pada Yohanes. Kalau kau bilang kau katakan tadi tukang bakso yang memberikan wahyu, aku minta tukang bakso. Kalau kau katakan tadi tukang cilok, aku minta tukang cilok. Kalau kau katakan tadi Yesus, aku mintanya Yesus. Gimana sih? Ya harus terada lah objeknya. Siapa itu? Allah ini tadi. Di mana dalam Bible, di mana Yesus, di mana dikatakan Allah itu menyampaikan wahyu kepada Yohanes? Ada? Kalau Bapak minta secara eksplisit, itu tidak ada. Berarti hayalan saja lagi kan? Menurut Bapak Jawabanmu tadi ada sebatas hayalan saja kan? Gimana? Silakan. Faruk, Silakan. Bang Faruk. Oi. Bolehkah saya menanggapi? Boleh, silakan Dinda. Dari tadi pun saya suruh Anda menanggapi. Anda aja yang merajuk dari tadi. Nah gini Bang Faruk kan tadi nanya kapan Yesus menyatakan Yesus sebagai manusia kan? Bukan, saya tanya kan kapan rupanya Yesus berbicara di luar konteks manusia, di luar kemanusiaannya kapan? Karena kan tadi kan katakan dalam Matius 3:17 itu tadi itu berbicara ketika Yesus dalam kemanusiaannya. Berarti kan iya kan seakan-akan kalian menyatakan Yesus itu selain kemanusiaan ada dia yang lainnya gitu loh. Entahlah dia ketuhanan,
atau Yesus kealah-alahan. Nah, sebenarnya Kapan Yesus pernah berbicara di luar konteks kemanusiaannya? Kapan gitu loh? sebenarnya banyak contohnya sebenarnya Bang Satu. Farid. Seperti yang dia kita contoh aja ya ini ya. Jadi tidak melihat ayat berapa, kalau tentunya kita ambil contoh aja segala mujizat-mujizat yang dia buat. Itu kan sudah menyatakan bahwa dia adalah sebagai seorang punya kuasa seperti Allah. Nah, misalkan seperti dia menyembuhkan orang Itu sudah sakit. sudah terpatahkan dalam KPR 2 nomor 32, sudah terpatahkan itu. Bang Farid itu tadi mau nanya tadi. Segala mukjizat menyatakan- KPR 2 nomor 2 bentar ya KPR 2 nomor 22 kalau nggak salah ya. Kita kan KPR lihat dari 2 perbuatannya aja Bang Farid, itu sudah nyata sebenarnya apa yang dilakukan dia, mujizat itu sebenarnya sudah menyatakan bahwa dia tuh punya kuasa seperti Allah. Iya, segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu bersumber dari Allah. Kan itu dikatakan dalam KPR 2 nomor 22. Saya baca dulu ya Margaret ya. Hai orang Israel, dengarlah perkataanku yang kumaksudnya adalah Yesus, yang kumaksud ikan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia, yaitu Yesus, di antara kami, di antara kamu. Jadi segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari kekuatannya Allah, berasal dari kekuatannya Allah, bukan dari Yesus. Begini Bang Farid, kalau nah ini yang susah nih. Sekarang kalian tuh ya tidak pernah mau mengakui bahwa Yesus itu ada 3 pribadi di situ. Dari 3 Karena pribadi Yesus nggak pernah mengatakan punya 3 pribadi. Nah, ini yang kita tidak Dengar pernah Margaret, ngambil. dengar dulu Margaret, kalian itu Nggak pakai bisa, dulu punya pemikiran konteks di situ. kalian. Kita Gitu tidak loh. patokan di Jangan situ. dulu dipercaya. Dengar dulu, kalau kalian ngotot mengatakan Yesus punya 3 pribadi, kalian telah menghina Maria yang telah melahirkannya. Nah, Seakan-akan jadi begitu kalian lagi. mengatakan anak yang dilahirkan Maria itu tidak normal. Nah, itu mau dibuka dalam kurung. Ini Kalau kalian ada ini yang seorang mereka ibu, tuh tidak dengar dulu paham. Margaret, Jadi, bentar, maka saya bilang tadi Dengar Margaret. Kalian nggak sadar dengan kalian mengatakan Yesus memiliki 3 pribadi, kalian telah menghina Maria dengan seakan-akan mengatakan Maria melahirkan anak yang tidak normal. Kalau ada seorang manusia melahirkan manusia ke binatang-binatangan, berarti anaknya itu nggak normal. Kalau ada seorang manusia melahirkan manusia ke dewa-dewaan, berarti anak yang dilahirkan itu nggak normal. Kalau ada manusia melahirkan manusia ke Tuhan-Tuhanan, berarti anaknya nggak normal. Bahkan kalau ada seorang wanita melahirkan anak laki-laki tapi ke perempuan-perempuanan, berarti anaknya nggak normal. Sama halnya kalian telah menghina Maria dengan mengatakan Maria melahirkan manusia itu Tuhan-Tuhanan. Itu penghinaan bagi Maria, ibunya Yesus. Apalagi ketika kalian katakan bahwasanya Maria melahirkan anak yang memiliki kepribadian 3. Menghina kalian. Tapi kalian nggak sadar, semua kalian hina. Para nabi kalian hina, ibunya Yesus kalian hina, Yesusnya kalian hina, semua kalian hina. Kalau kalian ngotot seperti itu, berarti Maria telah melahirkan anak yang tidak normal. Makanya saya katakan kepada kalian, dimulai dari berita tentang kehamilannya dalam Lukas 1 nomor 31 sampai berita tentang dia duduk di sebelah kanan Bapa, Lukas 2 nomor 22, Lukas 22 nomor 69. Yesus itu seorang anak manusia. Dia manusia, bahkan ketika dia diangkat ke langit, dia pun tetap manusia. Dia nggak pernah dalam bentuk malaikat, dia nggak pernah dalam bentuk Tuhan, dia tidak pernah dalam bentuk cahaya. Cuman kalian yang diakui di hari berbangkit tadi, di hari berbangkit nanti, kalian dalam bentuk malaikat, sementara kalian bernorok dan juga memiliki kemaluan seperti perempuan. Tolonglah buat teman-teman Kristen, stop menghina Yesus, stop menghina wanita yang melahirkannya, stop menghina Tuhan yang telah mengutus Yesus, dan stop menghina kehidupan dan juga kelahiran Yesus itu sendiri. Kan jadi on cam Bang Rashid kan. Oke. Cairin dong. Oh enggak. Ya. Silakan Margaret atau Tarianus. Cairin dong, diberkailah koro.
satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah berbicara di luar konteks kemanusiaannya, sebut di mana? Ya, Mungkin izin Bang dalam Faruk. kekuatannya. Izin Bang Faruk. Silakan. Izin Bang Faruk. Ibu Margaret dengan Bang Anus Bang apa ya? Taria ya, Taria aja lah ya. Bang Taria. Tarianus. Gak enak kali. Iya, gak enak kali dipanggil Anus. Gini, Bang Taria dengan Ibu Margaret, saya mau nanya perspektif kalian berdua. Kalian menginginkan Yesus itu apa sih? Kami bukan menginginkan, Pak. Tapi kami itu percaya Yesus itu Tuhan, bukan karena kami ingin. Oke, tapi di sisi lain Yesus itu manusia. Ya. Yesus itu Tuhan. Pak. Yesus itu Tuhan, Tuhan manusia. Ya, Tuhan manusia. Oh iya, oke. Yesus itu Tuhan ya. Untuk perspektif Ibu Margaret bagaimana? Oke, kalau memang dia ada di dalam sisi manusianya, ada kemanusiaan di dalam dirinya, Tuhan ini, silakan kita coba baca dan pahami. Buka Matius 26 nomor 31, Abang baca. Matius 6. Matius 26. Bentar ya. Ayat nomor 31. Iya, 1. Oke. Ya, coba dibaca pelan-pelan, Bang. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Oke, pelan-pelan Bang. Dari tadi sudah berdiskusi dengan Bang Faruk. Abang mau tidak berdiskusi sekarang, bukan menabrakkan perasaan Abang atau keimanan Abang untuk menutup akal pikiran. Sepakat ya? Ya, sepakat. Oke, kalau Abang mengatakan Yesus itu Tuhan manusia, silahkan Abang coba jelaskan. Aku akan membunuh gembala. Ya. Pertanyaan saya, aku itu siapa? Gembala itu siapa? Silakan Bang. Saya baca dulu ya, akan tetapi sesudah Silakan baca lagi Bang. Silakan baca lagi pelan-pelan. tergoncang imannya karena engkau aku berkali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam sudah menyanyikan berilah Yesus dan menyembahnya, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Oke, pertanyaan gimana tadi, Pak? Ya, aku itu siapa? Terus gembala itu siapa yang mau dibunuh? Saya belum terlalu ini ya, tapi kalau Belum pelajari ya? ya, kita pelajari sama-sama. Ya, oke. Gini Bang, Abang dengan tegas mengatakan Abang belum mempelajari ini. Sadarkah Abang selama ini Abang beriman dengan doktrin saja? Enggak, saya beriman dengan Alkitab. Enggak. Mendengar, membaca. Saya membaca dan mendengar. Membaca dan mendengar. Abang barusan mengatakan bahwa Abang belum mempelajari ini. Ya, tapi saya belum mendalaminya begitu. Betul tidak kalau itu nubuatan? Iya, nubuatan. Itu nubuatan. Ya. Karena ada tertulis. Oke? Ya. Nah, Abang coba buka Zakaria 13 nomor 7. Sabar ya. Zakaria berapa? Zakaria 13 nomor 7. Kalau Abang menginginkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka belajar Bang ya. Belajar, jangan pernah menutup akal pikiran untuk membuka diri untuk belajar pelan-pelan. Karena kalau Abang hanya mengikuti doktrin, maka itulah doktrin. Doktrin itu adalah cuci otak. Ya, silakan. Bang. Hai Ya, pedang. Zakaria 13 nomor 7. Ya, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Oke, coba. Semua dulu Pak, Siapa ya. yang berfirman?
Bentar saya baca dulu semua ya, biar saya Oh, mau paham. baca semua, silakan Bang. Ya, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan dan Allahku. Ya, silakan. Berfirmanlah Tuhan semesta alam. Betul? Coba dibaca, Pak. Dibaca. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mm-mm. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku Coba akan abang perhatikan, cari tanda seru di antara bunuhlah gembala dan domba akan tercerai-berai. Abang coba cari tanda seru. Ya, Ada sudah. tidak tanda seru di situ? Ada. Itu perintah tidak? Ya, perintah Siapa yang memerintahkan untuk membunuh gembala? Allah. Allah. Ya, Bukankah Yesus itu adalah Allah? ya. Coba jelasin, Bang. Nah, begini, Pak. Ya. Dalam hal ini kan sebenarnya Mm-mm. Yesus itu kan sebagai dalam iman Manusia. kami Kristen kan, ya 100% manusia, 100% Allah. Ya kan? Jadi dia itu memiliki kepenuhan Allah dan kepenuhan manusia. Oke, jadi dia- 100% mau membunuh yang 100%. 100% Allah mau membunuh 100% manusia. Itu dalam kemanusiaannya. Iya, berarti Allah dalam kemanusiaannya mau membunuh kemanusiaannya. Ya, mengorbankan kemanusiaannya itu sebagai penyelamat. Nggak usah diralat, Bang, bahasanya. Jangan terlalu mau dibagus-bagusin. 100% Allah ini mau membunuh 100% manusia. Ya, Iya, betul? betul. Kasih macam apa yang mau diambil di sini, Bang? Ajaran Pengorbanan. kasih macam apa yang mau diambil? Pengorbanannya. Pengorbanannya. Ya. Lalu Yesus sebagai manusia yang tidak bersalah, lalu Dia jadi ganti ini aturan kita Oke, manusia. pertanyaannya, siapa yang menginginkan pertama kali Yesus dimatikan? Hah? Siapa yang pertama kali menginginkan Yesus dimatikan? Allah itu sendiri. Oke, lalu kalau ada nubuatan bahwa Allah yang menginginkan pertama kali Yesus yang membunuh, siapa yang menggenapi pembunuhan itu? Siapa yang menggenapi? Pembunuhan itu. Allah sendiri. Yesus itu sendiri. Siapa yang bekerja untuk membunuh Yesus, Bang? Yang bekerja membunuh Yesus itu manusia. Manusia dipengaruhi oleh Iblis. iblis. Jadi yang menggenapi nubuatan itu perintah Elohim. Yang menggenapi nubuatan perintah Elohim itu siapa? Allah itu sendiri. Yang bekerja membunuh Yesus itu siapa, Bang? Manusia. Manusia. Ya. Apakah Allah itu manusia? Ya, dalam konteks waktu Yesus turun ke dalam dunia, dia juga ada kealahan. Abang ini kayaknya otaknya sudah rusak ya. Oke, kalau abang mengatakan Allah ini adalah manusia, oke, sekarang nggak apa-apa, saya ikuti keinginan abang, karena semoga anda sadar bahwa dari tadi anda membantah Bible anda sendiri, karena rusaknya akal yang sudah dilakukan oleh para pendeta-pendeta yang anda dengarkan. Kalau anda mengatakan anda yakin bahwa Elohim itu adalah Yesus itu sendiri, Ya, yakin. yakin 100%. Ya, 100%. Oke, sekarang buka 1 Korintus 6 nomor 14. 1 Korintus 6 Nomor 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Baca baik-baik.